hanya kepada ahli fitnah saja, kepada pelaku kesyirikan, kepada pelaku dosa besar itu diberi wa'id neraka. Ini ancaman-ancaman. Maka ketika diberi wa'id ini, maka orang yang melakukan fitnah secara umum mereka masuk ke dalam neraka. Iya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya. Secara umum pembid'ahan itu tempatnya di mana? Di neraka. Iya. Adapun nanti ketika di neraka itu, ya, orang-orang ahli bid'ah itu apakah ya kekal di dalam neraka? Itu ya mereka tetap mukmin, masih ada kesempatan untuk masuk surga karena mereka itu masih bersyahadat, ya. Tapi mereka diancam dengan apa? Neraka. Tapi yang jelas mereka tidak masuk ke dalam yaitu teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana berlalu pembahasan tentang tafsir dari surah Al-Kautsar. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu di telaga Kautsar, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut kedatangan orang yang beriman. Ya, semua orang yang beriman itu masuk. Ketika ada sebagian orang yang beriman, disebutkan orang yang beriman, ya, yaitu mau masuk, itu dihalangi, ya, oleh malaikat. Lalu, ya, Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukankah ini adalah umat? Jadi Rasul masih menganggap pada umat. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak tahu, ya, maka itu pada dari. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka adakan setelah, ya, setelah maksudnya sepeninggal itu. Ya. Di mereka itu ya pelaku ahli bid'ah itu, mereka itu tidak merasakan telaga itu. Mereka diancam dengan neraka. Ya, secara umum pelaku bid'ah itu ya diancam dengan neraka, masuk neraka. Ya, secara umum. Adapun persoalannya ya kita tidak bisa memastikan dan apakah mereka kekal? Iya. Maka lewat iman rahiman yang Allah selama, ya, selama ia muslim, maka ia masih ya bisa dikeluarkan dari neraka. Karena mereka juga masih berhak mendapatkan ya syafaat dari anaknya, ya, syafaat Al-Quran, ya, keringanan, ya, doa yang salih, amal jariahnya, pasti banyak keringanan yang terjadi. Sebagaimana juga pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, itu juga, ya, ada kesempatan untuk ya masuk surga selama dia muslim dan mukmin. Itu beda dengan orang kafir. Jadi ketika ditanya siapa sajakah yang kekal di neraka, yang kekal di neraka hanya orang kafir musyrik. Kafir musyrik itu siapa? Yahudi, Nasrani, dan ya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yaitu orang-orang musyrik yang bukan agama Samawi, yang bukan agama Samawi. Barakallahu fikum. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustaz atau pemahaman sebuah hadis yang berbunyi man masa ila suatu tak lalu waktu anak dalam Islam, yang artinya
Barang siapa yang berjalan di atas kebid'ahan, maka dia mendukung rusaknya agama Islam. Sekian dan kurang. Nah, barakallahu fikum. Makna dari yakin tersebut benar. Makna dari qaul tadi benar sekali. Dan memang perbuatan bid'ah itu sama dengan merusak agama Islam kita. Itu memang yang menjadikan kebid'ahan itu lebih besar dampak buruknya daripada kemaksiatan. Kalau pelaku maksiat itu mengakui bahwasanya dia sedang melakukan kesalahan. Orang yang bermaksiat itu pasti mengakui saya sedang melakukan kesalahan, dosa. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak mengakui, bahkan menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa sadar dia telah merusak sendi-sendi dari agama Islam itu. Tergantung bid'ahnya itu apa. Kalau bid'ahnya di dalam sholat, ya berarti dia telah merusak syariat sholat. Kalau dia melakukan bid'ah dalam masalah puasa, dia berarti telah merusak ajaran puasa yang murni. Jadi ibarat bid'ah itu penyakit, dia penyakit yang merusak. Penyakit yang merusak. Apa penyakit yang merusak? Seperti kanker dan semisal. Penyakit yang merusak. Jadi bukan penyakit seperti penyakit panas terus sembuh. Jadi dia penyakit yang merusak sendi. Karena tidak ada kebid'ahan kecuali pasti sunnah itu mati. Berarti sebaliknya, tidak ada sunnah yang hidup kecuali pasti kebid'ahan mati. Jadi ibarat Islam itu adalah tubuh kita. Ketika bid'ah itu ada pada tubuh kita, pada anggota tubuh kita, pada tangan kita, bid'ah itu menempel di tangan kita, maka tangan kita itu mati. Kenapa? Karena tidaklah bid'ah itu menempel pada suatu ibadah kecuali sunnahnya pasti ditinggalkan. Karena syariat kita itu sudah lengkap dalam semua syariatnya, sudah lengkap ajarannya. Terus datanglah bid'ah mengganti atau menambah atau mengurangi syariat tersebut. Maka yang murni ini ditinggalkan, yang dikerjakan malah yang bid'ah ini. Maka betul kalau dikatakan bahwasannya bid'ah itu sama dengan merusak Islam itu. Memang kenyataannya juga seperti itu. Baik teks maupun konteks itu benar adanya. Jadi bid'ah itu memang merusak Islam. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang kita bahas, maka pelaku bid'ah itu memang adalah orang yang sangat buruk dalam agama kita. Namun sekali lagi mereka pelakunya dan sekte-sektenya itu masih dalam koridor agama Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Saat kaliku ummati akan berpecah belah umatku." Masih dikatakan apa? Umatku. Jadi orang yang berpecah belah dengan bid'ahnya masing-masing itu apa? Dengan bid'ahnya golongannya masing-masing itu masih ummati, kata Rasulullah. Jadi kita tidak menganggap mereka kafir, tidak boleh. Baru ketika kebid'ahan itu kebid'ahan yang bersifat akidah, yaitu keyakinan